Salam semua. Selalu ada kesempatan yang lebih baik yang Tuhan bukakan untuk kita ketika kita terus berharap dan berseru kepada Bapa kita yang baik. Amin. Saat ini kembali saya mau bagi dari manisnya roti hidup dari Bapa kita yang baik dari Mazmur 50 ayat 1. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Jadi di sini dikatakan Tuhan Allah berfirman dan memanggil dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Jadi itu bisa diartikan sepanjang hari, sejak kita bangun sampai kita tidur malam, Tuhan gak pernah lelah ingin ngobrol sama kita melalui firman-Nya yang kita baca dan renungkan. Bisa juga Tuhan ngobrol ke kita melalui pikiran kita, melalui hati kita. Dan di sini dikatakan Tuhan memanggil bumi. Itu diibaratkan memanggil kita selalu sepanjang hari supaya kita taat sama perintah-Nya. Karena selalu ada anugerah dan damai sejahtera di balik setiap obrolan Tuhan yang manis sama kita setiap saat. Jadi tinggal respon dari kita bagaimana. Mau gak kita taat akan perintah-Nya, akan apa rindunya Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Oke, kita gak bisa lihat Tuhan secara kasat mata, tapi melalui firman-Nya. Firman adalah Tuhan sendiri. Jadi sepanjang hari Tuhan mau kita ngobrol terus dengan Dia. Kita rindu terus untuk tahu kebenaran firman-Nya. Karena Dia mau terus menuntun hidup kita. Gak ada kebenaran di balik lebih daripada kebenaran firman Tuhan. Gak ada tuntunan yang paling benar. Gak ada arah yang paling benar. Gak ada solusi yang paling benar lebih dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi hati-hatilah kita dalam pendengaran, karena bisa aja ada dua suara dalam hati atau pikiran kita. Bisa dari Tuhan, bisa dari si jahat atau di luar Tuhan. Jadi biarlah Tuhan kasih kepekaan sama kita untuk tahu yang mana suara Tuhan dan bukan suara Tuhan, yang mana kebenaran dan bukan kebenaran. Kebenarannya ada melalui firman-Nya, itu sudah pasti suaranya. Jadi kita jangan pilih cuek, apalagi budek atau tuli dengan suara atau obrolan Tuhan buat kita setiap saat. Mungkin 1-2 kali kita dengar kita belum paham, tapi ayo kita belajar untuk merenungkan, untuk benar-benar tahu maksudnya Tuhan apa sih. Karena kalau kita benar-benar paham, hati kita pasti happy kok tahu makna dari obrolan Tuhan sebenarnya. Karena obrolan Tuhan itu pasti kebahagiaan, pasti mendatangkan kebaikan, pasti membawa kita ke jalan yang benar, memberikan kita jalan keluar. Itulah obrolan Tuhan setiap hari buat kita melalui firman-Nya. Gak mungkin membuat kita semakin hancur, membuat kita semakin lemah, membuat kita semakin jauh dari kasih dan kemurahannya. Gak mungkin. Jadi ayo kita belajar pengen terus ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama Bapa kita yang baik. Karena Bapa pengen banget ngobrol setiap saat sama kita, dari kita bangun sampai kita tidur. Setiap hari seperti itu. Makanya dikatakan di sini dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Itu diibaratkan seperti itu. Jadi Tuhan gak pernah lelah untuk mau ngobrol sama kita. Tinggal pilihan di tangan kita. Kita mau dengar obrolan Tuhan kepada kita, atau mau menganggap gak penting, atau cuek, atau pura-pura tuli dengan semua obrolan Tuhan ke kita. Itu pilihan kita. Ayo kita belajar, ayo kita minta kekuatan sama Tuhan supaya telinga kita ini diubahkan menjadi telinga yang lembut akan mendengar kebenaran, atau lembut
untuk mau terus diajak ngobrol sama Tuhan melalui firman-Nya. Dan di sini saya benar-benar diingatkan juga, kita harus hati-hati. Yang paling terberat untuk kita hadapi adalah, yang kita perangi adalah suara dari pikiran atau hati kita. Kita harus hati-hati banget, walaupun kadang suara yang buruk itu berkedok seperti, kamu gak layak loh diginiin, kamu harus begini, kamu gak bisa dibuat rugi, kamu harus balas, jangan mau ditekan, kamu harus nekan. Seringkali perkataan itu seperti perkataan yang adil, tapi hati-hati sekali di situ. Karena Tuhan bilang ada di firman-Nya, jangan panas hati, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Penghakiman itu di tangan Tuhan, bahkan keadilan itu pun di tangan Tuhan. Jadi apapun yang kita rasa kok gak layak kita alami seperti itu, ayo kita serahkan aja ke Tuhan, biarlah Tuhan yang berperkara. Baiknya bagaimana, kita gak usah pegang cambuk untuk apa yang gak kita suka. Misal yang dilakukan itu gak baik, tapi kita gak usah membalas dengan gak baik juga. Kita merasa dirugikan, kita gak usah membalas supaya orangnya itu juga merasakan kerugian. Karena itu sifat asli manusia, sifat asli daging, membalas kejahatan dengan kejahatan. Harus memiliki keadilan, harus tidak terusik, harus tidak diganggu, bla 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 dan sebagainya. Jadi melalui ini saya diingatkan banget, lebih baik kita buka telinga kita, ngobrol sama Tuhan melalui kebenaran-Nya. Kita isi telinga kita dengan kebenaran-Nya. Jangan kita biarkan telinga kita mendengar kata-kata yang seolah-olah berpihak sama kita, padahal akhirnya kita terbawa emosi juga. Akhirnya kita balik-balik egois lagi. Kita serahin aja ke Tuhan apa yang gak enak, apa yang merasa gak adil, biar Tuhan yang pegang kendali. Bagian kita mau mendengar obrolan Tuhan setiap hari, itu tidak pernah salah. Tetapi perkataan lain di luar kebenaran itu bisa salah kita lakukan. Karena bisa saja perkataan si jahat berkedok seperti supaya kita menerima keadilan, supaya kita gak direndahkan, supaya kita gak dirugikan. Itu berkedok seolah membela kita, tapi pada akhirnya bisa membuat kita terpancing emosi dan lepas kendali, dan akhirnya jatuh juga ke dalam dosa. Minimal dari perkataan yang negatif, perkataan yang emosional, jatuh-jatuhnya ke dalam dosa juga. Perkataan kotor atau niat hati yang sudah tidak baik, jatuh-jatuhnya ngarah ke situ. Jadi benar-benar kita harus waspada sama suara dari pikiran atau dari hati kita. Kalau itu bukan firman, hati-hati. Bisa jadi itu suara manis berkedok busuk dari si jahat atau dari dunia. Lanjut, Mazmur 50 ayat 9-12. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahku atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Amin. Jadi di sini diingatkan berkali-kali kalau kita nggak akan pernah bisa menyogok Tuhan atau mengiming-imingi Tuhan dengan apapun yang terindah, apapun yang kita miliki atau kita banggakan, atau mungkin kita peroleh dengan susah payah, dengan berjuang, kita juga nggak bisa sodorin itu ke Tuhan, karena semua itu berasal dari Tuhan. Nyawa kita aja dari Tuhan, apalagi yang bisa kita usahakan. Tuhan gak butuh itu dari hidup kita. Itu gak berarti juga gak ada nilainya di surga.
Jadi please, jangan pernah kita bawa apapun, kita sodorin apapun, kita banggain apapun di hadapan Tuhan. Apa yang kita miliki, apa yang kita perjuangkan, karena itu pun dari Tuhan. Yang bisa kita bawa ya kita berterima kasih Tuhan udah anugerahkan ke kita. Bukan kita seolah gini, seolah Tuhan itu pemilik penjual mobil-mobil mewah, terus kita merasa udah punya duit dikit, kita beli mobil mainan, kita sodorin ke Tuhan. Apa itu nggak ngakak sama Tuhan? Dia aja punya mobil mewah beneran, malah kita sogok Tuhan dengan mobil mainan. Itu sama diibaratkan apapun yang menurut kita terbaik, kita nggak bisa nyogok Tuhan, karena Tuhan punya yang lebih dan maha segalanya. Malah kita bersyukur kita masih bisa memiliki sesuatu karena Tuhan percayakan. Bukan apa yang Tuhan percayakan kita jadiin kebanggaan untuk membeli berkatnya Tuhan, untuk membeli kasihnya Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Gak bisa dibeli dengan apapun. Kasih ya kasih tanpa syarat, kasih Tuhan ke kita. Bukan kita harus kasih sesuatu, no. Jangan pernah kita punya mental menyogok Tuhan. Gak bisa. Tuhan jentikkan sedikit jarinya, hilang semua apa yang Tuhan anugerahkan itu. Kalau kita punya niat seperti itu. Ampuni kami Tuhan. Lalu di sini di ayat berikutnya, apa sih yang berharga buat Tuhan? Sebenarnya apa? Dari ayat 14 sampai 23 di sini dibukakan. Dari ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Jadi yang bisa kita bawa ke Tuhan dan itu berharga sama Tuhan adalah ucapan syukur. Itu yang pertama. Di sini dikatakan syukur sebagai korban. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Itu bisa berarti dalam keadaan sangat tidak enak pun, saat tidak diharapkan pun suatu kondisi, tetapi kita berkorban untuk terus bersyukur sama Tuhan. Walaupun dalam keadaan gak enak, gak nyaman, atau seolah berdarah-darah sekalipun. Tapi ucapan syukur harus kita disiplinkan menjadi kesukaan kita. Kita persembahkan terus di hadapan Tuhan. Bukan sungut-sungut atau perbantahan sama Tuhan. Ucapan syukur yang lahir dari korban hati yang hancur, itulah wujud nyata penyembahan yang harum yang bisa kita persembahkan buat Tuhan. Jadi simpelnya, dalam kondisi apapun, dalam kondisi enak gak enak, tercukupi gak tercukupi, sesuai harapan gak sesuai harapan, terus kita mengucap syukur lebih dulu sama Tuhan. Dan terlebih saat kondisi gak nyaman tapi kita mengucap syukur, itu adalah korban yang harum di hadapan Tuhan. Karena berarti kita terus berserah dan percaya Tuhan selalu pegang kendali atas apa yang kita alami. Jadi kita terus bersyukur. Sekalipun kita belum melihat yang kita harapkan itu terjadi, tapi kalau kita terus pilih bersyukur, itu benar-benar ada hati yang tergores untuk terus menyenangkan Tuhan. Maka hati Tuhan juga akan tergores dengan ucapan syukur kita. Amin. Tapi jangan kita mengucap syukur seolah-olah hanya manis mulut aja. Tuhan menguji hati, Tuhan tahu kedalaman hati. Tapi kalau ucapan syukur benar-benar keluar dari hati dan hidup kita, sekalipun yang kita harapkan belum terjadi, itu ucapan syukur yang menyembah Tuhan.
Karena ada iman di dalamnya. Ada percaya di dalam ucapan syukur yang sekalipun gak ada dasar. Kalau sudah terjadi, itu gampang mengucap syukur. Tapi belum terjadi atau tidak terjadi, tetap mengucap syukur, tetap berserah. Itu korban yang menggores hati Tuhan. Amin. Itu penyembahan yang harum di penciuman Tuhan. Jadi di sini diingatkan, hari lepas hari kita nggak bisa kendalikan segala sesuatu. Kita nggak tahu 1 detik lagi apa yang akan terjadi. Tapi yang kita pastikan, kita komitmen tetap mengucap syukur, terus berserah sama Tuhan. Itu tanpa batas, tanpa sebab, tanpa alasan. Titik. Karena Tuhan mengasihi kita juga tanpa alasan, tanpa sebab. Titik. Kalau dengan alasan, wah, nggak layak dong kita banyak dosa. Amin. Jadi makanya Tuhan menciptakan kita supaya serupa segambar dengan Dia. Jadi Dia memberikan yang terbaik buat kita, dan kita memberikan ucapan syukur yang tulus sama Tuhan. Itu udah menggores hatinya. Ayo terus kita belajar berserah dan mengucap syukur apapun kondisinya. Jangan ditentukan sama kondisi atau pengaruh apapun. Mengucap syukurlah dalam segala hal, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bukan kita mengucap syukur karena Tuhan pasti kasih sesuatu. No, Tuhan pasti kasih sesuatu yang terbaik buat kita. Tidak melulu selalu apa yang kita bayangkan, tapi pasti yang terbaik yang Tuhan kasih. Jadi mengucap syukur saja, itu membuka pintu surga untuk anugerahnya, untuk kemurahannya, kita rasakan setiap saat. Amin. Terus dikatakan di sini, bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Jadi bisa diartikan, apa yang sudah kita janjikan di hadapan Tuhan untuk kita lakukan, cepat atau cepat harus kita lakukan yang sudah kita janjikan. Jadi kita minta Tuhan ingatkan kita, mampukan kita ketika kita lupa atau agak setengah hati untuk membayar nazar di hadapan Tuhan. Karena hutang harus dibayar, memang itu hukumnya, termasuk nazar atau janji di hadapan Tuhan pun harus kita tuntaskan. Itu juga wujud kita menyembah Tuhan. Jadi menyembah itu bukan hanya bernyanyi. No, orang yang gak kenal Tuhan pun bisa kok nyanyi lagu rohani. Bisa kok nyanyi lagu, kan ada penyanyi-penyanyi yang gak kenal Tuhan, yang gak percaya Tuhan, tapi menyanyikan lagu menyembah Tuhan ada, gampang. Jadi kita jangan anggap Tuhan murahan deh. Tuhan gak bisa disogo dengan benda, dengan suara indah, dengan banyaknya hafalan lagu rohani yang kita tahu, gak bisa. Tuhan melihat korban, Tuhan melihat bukti. Seperti Dia membuktikan kasih-Nya dengan tindakan nyata. Jadi kita buktikan kita taat sama Tuhan dengan tindakan nyata juga. Dalam ucapan syukur tanpa batas. Juga membayar nazar dan tidak melarikan diri. Jadi hati-hati banget, mungkin dulu kita punya janji atau nazar di hadapan Tuhan. Ayo kita harus tepati, kita minta Tuhan ingatkan kita, kita minta Tuhan mampukan kita. Karena itu akan jadi utang kita di hadapan Tuhan. Itu juga penyembahan kalau bayar utang. Halo? Jadi siapa yang punya utang dibayar lah ya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama ucapan syukur, membayar nazar. Yang kedua yang Tuhan mau di ayat 15 dibukakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Jadi ternyata yang kedua yang menyenangkan hati Tuhan yaitu seruan kita.
Jadi di sini dibukakan Tuhan gak tersentuh hanya dengan manis mulut kita dalam menyembah, dalam bernyanyi. Tetapi yang kedua yang Tuhan rindukan dari kita itu seruan kita. Seruan yang bagaimana? Seruan saat kesesakan, seruan saat semua terasa mustahil, seruan saat semua terasa buntu. Maka ketika kita tetap berseru, berarti ada iman yang lahir dari seruan kita. Dan iman yang penuh sama Tuhan itu menggetarkan hati Tuhan, menggores hati Tuhan, sehingga menarik kuasa mujizatnya untuk menolong kita dan memulihkan kita secepat yang Tuhan mau. Amin. Jadi biarlah seruan kita sama Tuhan itu benar-benar dari hati yang tulus. Bahkan Tuhan mau kita terus bersuara, terus berseru dalam kondisi apapun itu. Dalam kondisi kesesakan, dalam kondisi kemustahilan, dalam kondisi jalan buntu, dalam kondisi semua meremehkan kita, berseru tetap sama Tuhan. Tuhan gak mau kita bisu. Makanya Tuhan kasih kita pita suara, bukan untuk kita banyak ngomong, apalagi bergosip, apalagi nyanyi-nyanyi lagu yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi Tuhan kasih kita pita suara supaya kita terus berseru sama Tuhan. Karena di ayat awal tadi Tuhan rindu terus ngobrol sama kita melalui kebenaran firman-Nya. Nggak ada di Alkitab Tuhan kasih batas waktu kita membaca dan merenungkan firman. Jadi itu berarti Tuhan juga nggak batasi untuk kita berseru, untuk kita teriak sama Dia selalu. Tuhan nggak akan tutup telinga. Ya, Tuhan gak akan tutup telinga. Seperti Tuhan gak tutup mulutnya untuk mau ngobrol sama kita melalui kebenaran firman-Nya. Dia gak mau kita tutup telinga akan kebenaran firman-Nya. Begitu juga Tuhan gak akan tutup mulut kita untuk terus berseru. Dia gak akan tutup telinganya untuk mau mendengar semua seruan kita. Jadi apa seruanmu hari-hari ini? Ada permasalahankah? Ada tantangankah? Kemustahilangkah? Kemundurankah? Berseru aja sama Tuhan. Berseru dan berseru. Amin. Karena Tuhan udah janji, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jangan pernah kita berhenti berseru sampai Tuhan turun tangan untuk menjawab seruan kita. Masalah jawaban Tuhan apa? Itu kehendak Tuhan, tapi pasti ada yang terjadi yang baik kalau kita gak berhenti berseru sama Tuhan dengan berserah, tapi ya bukan berseru dengan menyalahkan Tuhan atau bersungut-sungut, itu juga salah. Jadi Tuhan rindu, Tuhan buka telinganya 7 kali 24 jam untuk kita terus berseru, berteriak sama Dia. Karena Tuhan juga rindu kita buka telinga kita 7 kali 24 jam untuk mau mendengar kebenaran firman-Nya. Amin. Ayat 16. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? 17. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jadi di sini diingatkan siapa yang membenci teguran atau kebenaran firman sama dengan orang fasik dan Tuhan sangat enggak suka. Jadi kita gak bisa berkedok apa-apa di hadapan Tuhan. Bukan berarti bibir kita bernyanyi rohani, tapi kalau sebenarnya hati kita gak terpaut, telinga kita gak mau ditegur sama kebenaran, ya sama aja fasik di hadapan Tuhan, munafik di hadapan Tuhan. Tuhan gak suka akan itu. Ayo kita berbenah, minta ampun kalau kita sempat seperti demikian. Yang tidak suka akan firman, membenci teguran. Yang hanya ingin tahu maunya Tuhan apa tapi gak melakukannya.
Itu juga benar-benar cambukan buat kita semua, buat saya juga. Kita udah terlalu sering mendengar kebenaran, tapi apa terlalu sering kita melakukan kebenaran? Itu yang penting. Iman tanpa perbuatan mati. Biar Tuhan berikan kita kekuatan dan kelemah lembutan dalam melakukan firman-Nya. Amin. Ayat 18, jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzinah. Ini lebih serem lagi ya. Jadi di sini dimukakan bagi orang-orang yang gampang terpengaruh hal-hal atau tindakan-tindakan yang najis di hadapan Tuhan, yang melawan kebenaran firman, itu sama juga dengan orang fasik. Jadi kita hati-hati banget dalam komunitas, dalam pergaulan. Bergaul boleh, tapi jangan terbawa dalam pergaulan yang membuat kita menghina kebenaran firman, yang membuat kita melecehkan kebenaran firman, yang membuat kita gak menganggap obrolan Tuhan itu rambu-rambu penting untuk pergaulan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, rambu-rambu kebenaran firman Tuhan, suara Tuhan melalui firman-Nya harus tetap menjadi rambu-rambu hidup kita dimanapun kita ada. Jangan sampai kita terbawa arus yang sampai bergaul dengan orang berzinah, berkawan dengan pencuri. Bukan kita membenci pencuri, tapi jangan berkawan di sini maksudnya kita ikut melakukan tindakan mencuri, itu jangan. Tapi kita memberi teguran atau masukan yang baik kepada yang berbuat gak baik, itu baik. Tapi kita ikut melakukan yang gak baik, ya itu terlalu bodoh. Tapi seringkali setiap kita bisa terbawa. Yang tidak baik itu bukan hanya mencuri atau berzina, apapun itu yang gak sesuai kebenaran, menghina, menganggap rendah, ngomongin orang yang gak benar, itu juga gak sesuai kebenaran, yaitu fasik di hadapan Tuhan, munafik. Fasik dan munafik itu 11-12. Jadi kita gak bisa munafik, kita gak bisa pakai topeng di hadapan Tuhan. Tuhan tahu aslinya kita, kedalaman hati kita. Kita ini telanjang di hadapan Tuhan. Dosa kita bisa terlihat di kacamata Tuhan, walaupun di kacamata dunia gak lihat. Jadi yang paling penting bagaimana Tuhan melihat kita, bagaimana dunia melihat kita, itu bukan nomor utama. Ketika pun dunia melihat kita, biarlah itu kan anugerah Tuhan. Ketika kita dikasihi, dihargai, diperhatikan, biarlah itu karena berkat Tuhan, bukan karena kita berusaha. Karena kalau kita hanya fokus bagaimana kita dianggap sama dunia, maka kita nggak menganggap penting lagi untuk menjaga hidup kita dengan kebenaran firman. Sedangkan kita hidup karena Tuhan, ya seharusnya karena Tuhan pun kita terus menjaga hidup kita. Kita hidup bukan karena iblis, bukan karena dunia, bukan karena kita bisa beri nyawa buat kita sendiri, bukan, no. Jadi ayo kita bertobat sungguh-sungguh, jangan mau pakai topeng alias munafik, alias fasik di hadapan Tuhan. Buka dulu topeng mulai ya. Amin. Ayat 19. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. 20. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, menfitnah anak ibumu. 21. Itulah yang kau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. 22. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Wow, jadi di sini dibukakan lagi, Tuhan benar-benar maha adil. Dan Tuhan punya waktu untuk mengadili setiap hal atau orang-orang yang tidak berkenan di hadapannya. Tinggal tunggu waktu aja. Jangan berarti belum terjadi teguran untuk sesuatu yang gak benar yang kita lakukan. Bukan berarti Tuhan diam, ada waktunya. Dan jangan sampai kita terkaget-kaget nanti. Jadi dalam hidup ini kita menikmati kasih karunia Tuhan, tapi kita juga mawas diri.
menjaga hidup kita, perkataan kita, pikiran kita, semuanya. Jangan sampai kita diadili pada akhirnya, karena Tuhan Maha Adil. Amin. Biarlah kita tetap di dalam kasih karunia Tuhan selama-lamanya. Ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Ini kata-kata gongnya. Jadi ucapan syukur bukan hanya wujud menyembah di hadapan Tuhan, tapi ucapan syukur itu bukti kita memuliakan Tuhan, bukan sungut-sungut atau perbantahan. Dan di sini dikatakan jujur jalannya, maka hasil akhir dari jalan yang jujur itu adalah keselamatan yang Tuhan pasti perlihatkan pada akhirnya nanti. Amin. Jadi selain tadi mengucap syukur, berseru selalu tanpa henti, membayar nazar, dan di sini benar-benar harus jujur hidup kita. Sekalipun kita pernah berkelok-kelok melalui kebenaran ini, ayo kita minta Tuhan supaya berikan kita hati yang lemah lembut, supaya mau hidup jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Ini gak mudah kalau kita berada di dunia sekuler, dunia pekerjaan. Tapi ayo, saya diingatkan lagi kemarin, kalau sebenarnya yang terpenting adalah rencana kita serahkan dalam Tuhan. Jadi apapun akhirnya nanti, asal di dalam Tuhan, itu pasti yang terbaik. Jangan Tuhan kita sertakan dalam rencana kita. Padahal kayak sama kan? Karena kalau Tuhan, ibarat gini, ada tong, bukan tong kosong nyaring bunyinya ya, gentong lah, atau drum yang bisa diisi sama air atau sama minyak, sama cairan lah, iya kan? Jadi ada cerek yang berisi air. Jadi drum yang besar tadi itu ibarat kehendak Tuhan. Jadi apapun kehendak kita hanya seperti cerek kecil, tempat air kecil yang kita tuangkan di dalam drum miliknya Tuhan. Kita campurkan air yang kita punya, dan biarlah drum tadi itu yang menentukan akhirnya apa dari air yang kita masukkan. Itu sama dengan cerek itu yang kita punya, sama dengan apapun impian kita, apapun harapan kita, itu tetap kecil di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang terbesar dalam segala hal. Jadi harapan terbesar kita sekalipun, impian terbesar kita sekalipun, target terbesar kita sekalipun, kita yang bergerak masuk, kita masukkan dalam besarnya target Tuhan untuk hidup kita, dalam besarnya harapan Tuhan untuk hidup kita, dalam besarnya impian Tuhan untuk hidup kita. Kita masukkan, biarlah bercampur dalam kehendak Tuhan. Maka hasil akhirnya adalah dari Tuhan. Jadi gak ada kata bersungut-sungut atau kecewa atau menyesal. Kita bisa berharap, tapi kita masukkan harapan kita itu di dalam samudra kehendaknya Tuhan. Tapi kebanyakan kita, apa yang menjadi mimpi kita, harapan kita sertakan Tuhan. Itu salah ternyata. Saya benar-benar diubahkan di situ, dibukakan di situ. Karena ibarat tadi berarti kita yang menjadi drumnya,
kita yang besar, keinginan kita yang terlihat sangat besar, dan kita paksakan air cerek tadi yang hanya sedikit, kita paksakan seolah-olah kita anggap Tuhan itu bisa kita kendalikan seperti hanya sebesar cerek air. Kita paksakan Tuhan itu masuk dalam drum kehendak kita, harapan kita, mimpi kita. Itu kan sama artinya berarti kita yang mengendalikan Tuhan di hidup kita, iya kan? Jadi sangat salah kalau kita punya pola pikir kita sertakan Tuhan dalam harapan kita. No, yang ada kita masukkan harapan kita di dalam kehendak Tuhan. Kan berbeda kan? Saya juga sangat tertegur dengan itu. Karena kalau kita hanya menyertakan Tuhan dalam kehendak kita, seolah cerek kecil kita masukkan dalam drum kehendak kita, berarti kita yang mengendalikan rasanya. Karena pasti rasa air di drum yang besar dia mengalahkan rasa air dari cerek itu, iya kan? Jadi kalau kita sertakan Tuhan dalam kehendak kita, maka tetap aja sebenarnya kita yang menjadi tuan atas kehendak kita. Kita mau paksa Tuhan aminkan apa yang kita mau, jadikan nyata apa yang kita mau. Nggak bisa kayak gitu. Kita hamba dan dia tuan, kita anak dan dia bapa. Kita bukan bapa dan Tuhan anak, nggak pernah kan. Jangan kita balik. Jadi karena kalau kita paksakan Tuhan masuk dalam kehendak kita, Tuhan nggak bisa dipaksakan dan akan gontok-gontokan terus. Akan terjadi permusuhan, perseteruan terus dengan kebenaran dan kebenaran kita sama Tuhan. Dan iya, kalau yang kita mau itu seturut yang Tuhan pandang baik. Kalau tidak, disitulah mulai menjauh dari Tuhan, kecewa sama Tuhan, menganggap Tuhan gak sayang sama kita, menganggap Tuhan tidak bijak untuk hidup kita. Padahal kita merasa kita udah usaha, kita udah habiskan segala hal, kita udah sia-siakan banyak hal, berkorban banyak hal, tapi tetap gak bisa. Walaupun kita masukkan cerek kecil itu, cerek kecil miliknya Tuhan, kita masukkan di dalam drum air kehendak kita, Tuhan gak bisa terpengaruh, gak bisa. Seperti saat dia datang ke dunia, dia datang sendiri. Apa dia terpengaruh dengan orang-orang fasik, dengan Yudas, dengan orang yang mau membunuh dia? Apa dia terpengaruh menjadi jahat? Enggak kan? Jadi benar-benar saya ditegur banget di sini. Jadi dalam hidup ini kita boleh punya harapan, tapi masukkanlah harapan kita yang kita kira besar, masukkanlah di harapan Tuhan yang besar untuk hidup kita. Masukkanlah kehendak kita yang kecil dalam kehendak Tuhan yang besar. Apapun akhirnya nanti, makanya Tuhan ingatkan di sini dalam harapan kita sekalipun, ayo jalan kita jujur. Karena di sini Tuhan katakan, siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi apapun harapan kita, apapun impian kita, kita masukkan di dalam kehendak Tuhan. Dan kita jaga hidup kita tetap jujur di hadapan Tuhan. Maka hasil akhir dari perjalanan kita, keselamatan dan yang terbaik pasti itu Tuhan berikan untuk kita. Jadi kita jangan mengkotak-kotakkan anugerah Tuhan itu seperti yang kita mau. Gak bisa. Kita gak bisa melihat 1 mili ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan. Kita gak bisa lihat, Tuhan yang bisa lihat. Jadi saya mau berbagi ini karena saya dapatkan ini juga pas dengar khotbah hari Minggu kemarin. Sebenarnya khotbah hari Minggu berbeda tentang Petrus yang 3 kali menyangkal Tuhan malah. Tapi Tuhan tiba-tiba bukakan, halo, masukkan harapanmu di dalam harapan besarnya Tuhan. Jangan masukkan Tuhan yang besar di dalam harapanmu yang kecil ece-ece itu. Apa sih harapan kita? Gak jauh-jauh lah, ya kan? Dari hidup nyaman, dari kelimpahan, kesehatan,
kenaikan promosi jabatan, gak jauh-jauh dari situlah. Tapi impian Tuhan buat kita lebih dari apa yang kita bayangkan. Jadi ayo tetap hidup jujur di hadapan Tuhan. Ayo tetap gak lelah berseru di hadapan Tuhan. Gak lelah mengucap syukur di hadapan Tuhan. Apa nazar yang kita janjikan kita harus bayar. Dan biarlah rancangan yang terbaik itu yang terjadi untuk hidup kita dan keturunan kita kelak. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat. Amin.